Pada hakikatnya, para pujangga dan pemimpin Indonesia belum pernah mempelajari teori-teori formal sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Namun banyak di antara mereka yang telah memasukkan unsur-unsur sosiologi ke dalam ajaran-ajarannya. Adalah Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta. Dalam ajarannya Wulang Re yang mengajarkan tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan berbeda, banyak mengandung aspek-aspek sosiologi, terutama dalam bidang hubungan antar golongan. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor utama yang meletakkan dasar-dasar bagi pendidikan nasional di Indonesia, memberikan sumbangan yang sangat banyak bagi sosiologi dengan konsep-konsepnya mengenai kepemimpinan dan kekeluargaan Indonesia yang dengan nyata dipraktikkan dalam organisasi pendidikan mahasiswa. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur sosiologi tidak digunakan dalam suatu ajaran atau teori yang murni sosiologis, akan tetapi sebagai landasan untuk tujuan lain, yaitu ajaran tata hubungan antara manusia dan pendidikan. Ini dapat dilihat dari hasil karya sarjana Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, misalnya tulisan Snack Hurgerenje, Van Vollenhoven, Terhar, Dijvendak, dan lain-lain. Mereka mengambil masyarakat Indonesia sebagai pusat perhatiannya. Dari hasil karya itu pun tampak adanya unsur-unsur sosiologis yang dipergunakan dan dikupas secara ilmiah. Akan tetapi kesemuanya hanya dalam kerangka yang non-sosiologis dan tidak sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seorang sarjana Indonesia yaitu Sunario Kolopaking untuk pertama kalinya memberi kuliah sosiologi pada tahun 1948 pada Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta. Akademi tersebut kemudian dilebur ke dalam Universitas Negeri Gadjah Mada dan kemudian menjadi Fakultas Sosial dan Politik. Beliau memberikan kuliah-kuliah di dalam bahasa Indonesia, hal mana merupakan suatu kejadian baru. Oleh karena sebelum Perang Dunia Kedua, semua kuliah pada perguruan-perguruan tinggi diberikan dalam bahasa Belanda. Pada Akademi Ilmu Politik tersebut, sosiologi juga dikuliahkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, dan publisistik. Oleh sebab itu, maka kuliah-kuliah dalam ilmu pengetahuan tersebut sukar sekali untuk mencetuskan keinginan pada para sarjana untuk memperdalam dan kemudian memperkembangkan sosiologi. Dengan dibukanya kesempatan bagi para sarjana dan mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri sejak tahun 1950, mulailah ada beberapa orang Indonesia yang memperdalam pengetahuannya tentang sosiologi. Bahkan ada di antaranya yang mempelajari ilmu tersebut secara khusus. Bertambahnya orang-orang yang memperdalam dan mengkhususkan diri dalam sosiologi tidak hanya menjadi dorongan untuk berkembangnya dan meluasnya ilmu pengetahuan tadi, akan tetapi sekaligus membawa perubahan dalam sifat dan sosiologi di Indonesia. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia mulai diterbitkan sejak 1 tahun setelah pecahnya revolusi fisik, yaitu Sosiologi Indonesia oleh Jody Gondokusumo yang memuat beberapa pengertian elementer dari sosiologi yang teoritis dan bersifat sebagai filsafat. Buku itu pada saat tersebut mendapat sambutan baik, mengingat suasana revolusi fisik pada waktu itu, di mana mulai terasa sesuatu kehausan pada golongan terpelajar akan ilmu pengetahuan yang mungkin akan dapat membantu mereka dalam usaha-usahanya memahami perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat dalam masyarakat Indonesia.